Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana seperti biasa sebelum masuk waktu sholat Jumat ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan. Yang diantaranya yang bertindak sebagai khotib dan imam sholat Jumat pada siang hari ini, insya Allah oleh Ustaz Bayu Sulistiawan SPD. Adapun untuk muadzin, insya Allah oleh Ustaz Bayu. Berikutnya kami sampaikan pendapatan promo Jumat pekan lalu yaitu Rp1.674.000. Kemudian infak parkir dari MF11 dari Bapak Iqbal, dan juga infak parkir dari Ibu Cika sebesar Rp200.000. Selanjutnya infak sedekah jariah dari Bapak Jundi NL20 keluarga dari almarhum Bapak Saranto sebesar Rp2.500.000 yang pahalanya ditujukan untuk almarhumah Ibu Lucia Sri Yulianti. Kita doakan semoga almarhumah diterima seluruh amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan alam kuburnya, dan ditempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian infak dari Ibu Eti RT 7 RT 16 berupa minuman mineral yang botol, dan juga para jamaah muslim yang telah memberikan sumbangan berbagai makanan maupun minuman untuk kebutuhan masjid. Semoga semuanya memberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi atas nama PGKM kami mengucapkan terima kasih atas infak sedekah dari para jamaah sekalian. Semoga mendapatkan sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kami sampaikan kegiatan pekan ini di Masjid Baitul Husna, yaitu Sabtu tanggal 16 November. Taklim ibu-ibu yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Budi Santoso SPDI dengan kajian hadis Arba'in Nawawi. Waktunya pada salat zuhur. Kemudian pada hari Ahad 15 November taklim subuh yang akan disampaikan oleh Haji Ahmad Fahmi Kamil LCMA dengan kajian fikih dengan merujuk pada kitab Al-Baiquni. Kemudian pada hari Ahad 17 November taklim remaja waktunya pada salat isya dengan kajian hadis Arba'in Nawawi yang akan disampaikan oleh Ustaz Miftahul Mahmudi MA. Kemudian setiap hari Senin taklim khusus untuk ibu-ibu waktunya pada salat asar. Pada hari Kamis pada salat maghrib seperti biasa kita ada zikir dan doa bersama. Itulah beberapa kegiatan di Masjid Baitul Husna pada pekan hari ini. Selanjutnya marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dengan harapan agar keluarga kita di rumah senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang barokah, dimudahkan segala urusannya, dan juga kepada para donatur yang selama ini telah memberikan sumbangsi kepada Masjid Baitul Husna, baik itu berupa barang, makanan, minuman, dan berbagai lainnya, termasuk sumbangan tenaga pikirannya. Semoga senantiasa Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niati wa kulli niatin salihah bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka WA jam setengah itu suaminya juga teman sekolah juga yang mantan direktur IT. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linaili ridha was-sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam hidup ini senantiasa marilah kita utamakan ungkapan rasa syukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita masih bisa melaksanakan tugas-tugas kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersolawat kepada Nabi, insyaallah Allah akan memberikan kita ampunan serta syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, marilah khotib berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah senantiasa kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal takwalah kita akan selamat dalam kehidupan dunia yang fana ini menuju alam akhirat yang kekal. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang manusia yang Allah berikan dua potensi besar dalam diri kita, yaitu potensi kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, meningkatkan ketakwaan. Tetapi juga Allah berikan dalam jiwa kita potensi yang mana kita mungkin masih lemah dalam hal meninggalkan keburukan-keburukan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kekuatan, Allah ilhamkan kepada manusia dua potensi besar. Yang pertama potensi berbuat takwa, dan yang kedua potensi berbuat fujur atau keburukan dan kemaksiatan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka sungguh beruntung orang yang senantiasa mensucikan dirinya dengan menggunakan potensi kebaikan, potensi beramal soleh, potensi ketakwaannya yang ada di dalam dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh celaka orang yang senantiasa menistakan dirinya dengan mengalahkan potensi takwanya karena hanya melakukan keburukan-keburukan di dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Namun demikian, Allah memberikan kita masih banyak ampunan-ampunan yang disediakan kepada kita ketika kita melakukan kesalahan khilafah. Bahkan dalam ayat di Quran surah Az-Zumar ayat 53, Allah mengatakan dengan memberikan motivasi kepada kita bahwa
berapapun banyak dosa kita, berapapun banyak keburukan yang kita lakukan, tapi jangan sedikit pun kita kehilangan rasa optimis daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a wa innahu huwal ghafurur rahim. Allah berfirman, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ayat ini memberikan kita motivasi bahwa meskipun kita kalah, karena sifat dasar manusia itu ketika dia berbuat kemaksiatan, ketika dia berbuat keburukan, ketika dia berbuat kejelekan, dipastikan itu bukan karena niat kita ingin bermaksiat kepada Allah, tapi itu semata-mata kelemahan kita sebagai manusia, kelemahan kita sehingga kita kadang kalah oleh hawa nafsu, terkadang kita kalah oleh dorongan-dorongan, bisikan-bisikan yang ada di dalam diri kita, yang mana itu Allah berikan juga sebagai potensi di dalam diri kita. Oleh karena kita sadari ketika kita lemah, ketika kita kalah oleh hawa nafsu kita, maka Allah memberikan motivasi kepada kita. Ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan yang menarik di dalam ayat ini, Allah panggil kita dengan sebutan ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Bukan lagi kita dipanggil sebagai predikat orang beriman, sebagai predikat orang bertakwa, tapi kita dipanggil sebagai predikat hamba-hambaku yang selalu, yang telah, yang mengerjakan amal-amal yang tidak baik, yang sudah melampaui batas. Pun demikian ketika kita sudah dipanggil dengan predikat orang yang melampaui batas, yang mana Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Tetapi kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, sekali-kali janganlah kita berputus asa daripada rahmat Allah, karena bagaimanapun juga innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya, karena dialah Al-Ghafurur Rahim, yang maha pengampun dan maha penyayang. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka dari itu dengan berdasar ayat ini hendaknya kita melakukan dua hal yang jangan pernah kita tinggalkan. Yang pertama adalah istighfar dan berzikir kepada Allah. Istighfar kepada Allah, mengakui kesalahan kita, kelemahan kita atas dasar manusia yang tak luput daripada kesalahan. Lalu kita memohon ampun kepada Allah dan bertekad sekuat tenaga untuk tidak mengulanginya. Maka itulah makna istighfar yang sesungguhnya. Dan sekali-kali jangan pernah menyepelekan dosa-dosa kecil apapun, karena dalam pepatah Arab, dalam kalimat mahfuzat dikatakan la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil ketika itu dilakukan terus-menerus maka akan menjadi besar dan banyak. Wala kabair ma'al istighfar, dan dosa yang besar yang banyak pun ketika setiap hari kita gempur dengan istighfar mohon ampun kepada Allah, maka insya Allah dosa-dosa kita akan terhapus dan akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita menjaga istighfar di dalam diri kita. Bahkan di dalam satu kisah riwayat, ada seorang ulama, Imam Malik bin Anas, ketika suatu saat dia berpergian
ke satu kota dan mampir di satu tempat, yaitu di masjid, tapi dilarang istirahat oleh petugas masjid, penjaga masjid. Lalu ada di depan masjid tersebut rumah seorang orang tua pedagang roti, orang tua yang kerjanya membuat roti, seorang khubaz. Lalu ditawarkanlah untuk mampir beristirahat di rumahnya. Ketika beristirahat di rumah tukang roti tersebut, sang imam pun memperhatikan dari mulai memproduksi roti, membuat roti, memanggang roti sampai dengan selesai. Orang tua tersebut tidak pernah lepas lisannya dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika menjelang subuh, sang imam bertanya kepada orang tua tersebut, "Ya Syekh, aku perhatikan dari sejak aku datang ke rumah ini sampai engkau selesai memproduksi roti, engkau tidak pernah lepas dari kalimat istighfar. Kalau boleh saya tahu, apa yang sudah engkau dapatkan? Faedah apa dari engkau melazimkan beristighfar setiap saat?" Lalu sang penjual roti ini pun berkata, "Wahai imam, wahai syekh, sungguh Allah tidak mengabulkan doaku sepanjang aku melazimkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada satu permintaanku yang belum diijabah oleh Allah. Ada satu doaku yang belum Allah kabulkan. Apa itu wahai Syekh? Maka aku meminta kepada Allah, sebelum aku meninggal ataupun sebelum orang yang ingin kujumpai itu meninggal, maka saya minta bertemu dengan seorang imam besar bernama Imam Malik bin Anas." Orang tua tersebut tidak tahu bahwa yang dihadapannya itu adalah seorang imam besar bernama Imam Malik bin Anas. Orang tua tersebut menjual roti tersebut tidak tahu bahwa orang yang ditawari beristirahat di rumahnya itu adalah seorang imam besar yang sangat dia inginkan untuk berjumpa langsung. Seketika itulah sang imam menangis dan memeluk penjual roti tersebut dan mengatakan, "Akulah Malik bin Anas." Kisah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa istighfar ternyata bukan cuma menghapus dosa, tapi juga bisa mempercepat doa kita diijabah. Istighfar bisa juga mempercepat keinginan kita, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, yang pertama, jangan pernah kita tinggalkan beristighfar dan berzikir kepada Allah setiap hari, apapun kondisinya. Jangan dimaknai beristighfar dan berzikir itu harus dalam keadaan duduk tenang selepas sholat di masjid, di musola. Tidak. Tetapi istighfar dan berzikir bisa kita ucapkan, bisa kita lakukan dalam keadaan apapun. Saat berkendara kita bisa sambil beristighfar. Saat bekerja di kantor kita bisa sambil beristighfar. Saat sedang melakukan aktivitas-aktivitas lainnya, tentu kita bisa sambil beristighfar dengan mengucap sependek-pendeknya, "Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih." Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu amalan yang kedua yang jangan kita tinggalkan sebagai prasyarat daripada kita tidak berputus asa dari rahmat Allah, yang kedua adalah senantiasa berhusnuzon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, di dalam ayat lain Allah katakan, Nabi Yakub berpesan kepada anaknya, "Wala tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nabi mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah saripatinya ibadah. Doa itu adalah jantungnya ibadah. Bahkan salat yang kita lakukan di dalamnya adalah semua qaul, ucapan-ucapannya adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu, selagi kita berdoa maka harus dibarengi dengan sikap sifat husnuzon kepada Allah. Karena dengan sifat husnuzon kepada Allah, itulah yang menyebabkan doa kita juga akan cepat diijabah. Jangan menganggap bahwa doa kita tidak akan dikabul, tidak akan diijabah.
tapi kita harus berhusnuzon bahwa doa kita senantiasa Allah ijabah pada suatu ketika. Ketika berdoa atau memohon kepada Allah dengan penuh optimisme, itu sangat penting bagi kita. Sebagaimana Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah dua amalan penting yang harus selalu kita jaga dalam hidup kita agar senantiasa Allah berikan ampunan, dan yang kedua doa-doa ijabah kita dikabul. Dengan semangat optimisme, kita tidak pernah mengingkari ayat-ayat Allah bahwa Allah senantiasa menurunkan rahmat kepada kita, maka kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Seberapapun kesalahan kita, sebanyak apapun dosa kita, senantiasa ketika kita masih selalu beristighfar kepada Allah dan tidak berputus asa dari rahmat Allah, insya Allah dosa-dosa kita akan terampuni dan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi bekal pahala kita dalam rangka mempersiapkan menuju ke alam akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.